Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan taufiknya sehingga kalian bisa menonton di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya membawakan dakwah dengan tema kejujuran dan judulnya yaitu Jujur Itu Pilihan. Teman-teman yang saya banggakan, kejujuran adalah tanda bukti keimanan seseorang. Orang mukmin itu sudah pasti bisa jujur, dan jika tidak jujur berarti keimanannya itu sedang diserang oleh penyakit munafikin. Sebagaimana kita ketahui, munafikin itu orang yang bermuka dua. Di luar berkata iya dan di dalam dia berkata tidak. Suatu hari salah satu sahabat Nabi bertanya kepadanya, "Apakah mungkin orang itu pelit?" Dan Rasul menjawab, "Mungkin saja." Sahabat Nabi bertanya lagi, "Wahai Rasul, apakah orang mukmin itu pengecut?" Nabi menjawab lagi, Mungkin saja." Tetapi ketika sahabat Nabi bertanya, "Apakah mungkin orang mukmin itu berbohong?" Nabi menjawab, "Tidak." Itu ada dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Teman-teman yang berbahagia, apa yang bisa pelajari dari hadis tersebut? Nah, hadis tersebut itu mengajarkan kita untuk berkata jujur. Karena orang mukmin tidak mungkin berbohong. Karena kejujuran adalah semua pangkal perbuatan baik manusia. Tidak ada perbuatan dan ucapan kecuali kejujuran. Oleh sebab itu, Allah menyuruh orang-orang mukmin agar selalu berkata benar dan berkata jujur. Nah, contohnya nih, kalau kita berniaga ke pasar, membeli telur ataupun beras, ataupun ya masih banyak lain-lain lah, bumbu dapur dan segala macamnya. Nah, kita misalnya membeli telur 1 kilo. Harusnya telur 1 kilo, kalau di tempat orang-orang lain, yang orang-orang yang jujur, kita bisa dapat 12 butir telur. Nah, karena di pasar ini terdapat beberapa pedagang yang curang dengan memainkan timbangan, maka kita beli telur 1 kilo yang harusnya bisa mendapatkan 12. Nah, ini malah hanya mendapatkan 10 telur saja. Nah, gimana dengan pedagang-pedagang lain? Kasihan pedagang-pedagang lain yang dituduh curang juga. Karena ada banyak pedagang-pedagang yang jujur. Dan orang-orang yang curang ini membuat pedagang-pedagang yang lain menjadi sangat sangat meresahkanlah pedagang yang curang ini. Maka dari itu Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Yang artinya, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Quran surat Ar-Rahman ayat 9. Dalam Islam sudah benar-benar ditegaskan bahwa ketika kita berdagang, maka harus mengutamakan yang namanya kejujuran. Jangankan menggunakan bahan-bahan yang mengandung zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan, mengurangi takaran timbangan pun telah dilarang dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun
wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang artinya, kecelakaanlah besar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka malah mengurangi. Maka Allah menurunkan ayat tersebut sebagaimana ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang. Nah, pada zaman Rasulullah, setelah ayat ini diturunkan, orang-orang yang ada di Madinah menjadi orang-orang yang jujur dalam menimbang dan menakar. Teman-teman yang berbahagia, sebagai penutup, kejujuran adalah tiang agama, sendi akhlak, dan pokok rasa kemanusiaan. Tanpa kejujuran, agama tidak lengkap, akhlak tidak sempurna, dan seseorang manusia tidak akan menjadi manusia yang sempurna. Disinilah pentingnya bagi kehidupan. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, tetap berpegang eratlah wahai kamu seakan-akan melihat kehancuran dalam berpegang teguh. Tapi yakinlah bahwa di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan. Hadis riwayat Abu Dunya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga ada manfaatnya bagi kalian. Nah, saya punya pantun nih. Siang-siang pergi ke sawah, di hutan ada si rusa. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia, ya kan? Ya udah, kalau begitu sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.